Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur sore ini kita kembali bersama-sama bersekutu untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dan menikmati firman-Nya. Kita tahu tanpa persekutuan dengan Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Kita membutuhkan Tuhan sebab hanya Dia satu-satunya pengharapan dalam hidup ini. Mari saya ajak kita semua membuka di dalam surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes pasal pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Puji Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita bisa memiliki persekutuan yang benar dengan Allah. Bagaimana kita bisa membangun persekutuan yang benar dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ini sangat penting sebab seperti perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, maka tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita harus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, kita melihat bahwa Rasul Yohanes ini membuka suratnya dan menegaskan bahwa tujuan utama kita menjadi pengikut Kristus adalah supaya kita beroleh persekutuan dengan para rasul. Dan persekutuan dengan para rasul itu adalah persekutuan dengan Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita baca ayat yang ketiga dari surat Yohanes yang pertama. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Jadi tujuan dari berita firman, berita Injil adalah beroleh persekutuan dengan para rasul. Selanjutnya, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi persekutuan dengan Allah itu adalah inti dari menjadi seorang Kristen. Persekutuan dengan Yesus adalah inti dari berita Injil. Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi Kristen itu bukanlah sekedar mengikuti ritual-ritual ibadah ataupun mengikuti beberapa aturan tertentu dalam gereja, tidak. Tetapi menjadi Kristen itu berarti kita memiliki persekutuan dalam sepanjang jalan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Itu kekristenan. Ada banyak kita menemukan orang-orang yang mengaku Kristen tetapi sesungguhnya sama sekali tidak mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Ke gereja iya,
Menyanyikan lagu pujian, ya. Mengikuti aturan-aturan ibadah, ya. Tetapi sesungguhnya mereka jauh dari Tuhan. Sesungguhnya mereka tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan sama sekali. Itu sebenarnya penting bagi kita untuk memperhatikan firman ini. Karena inti dari kekristenan bukanlah sekedar ritual-ritual ibadah atau mengikuti aturan-aturan gereja. Tetapi inti dari kekristenan adalah memiliki persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ingat Rasul Yohanes juga menuliskan di dalam Yohanes pasal 17 doa Yesus. Inilah hidup yang kekal itu kalau kita mengenal Bapa dan mengenal Anak yang telah Dia utus itu. Keselamatan itu berbicara mengenai persekutuan dengan Tuhan. Ingat dalam Matius pasal yang ke-7. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini orang yang melakukan ritual ibadah. Yang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang dikenal oleh Tuhan. Mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi sekali lagi saudara. Kita perlu memperhatikan berita firman ini sebab tanpa persekutuan dengan Tuhan tidak ada kehidupan yang kekal. Amin. Nah, kalau kita memperhatikan saudara, apa yang Yohanes tuliskan dalam ayat-ayat ini saudara, maka pada waktu dia berbicara tentang persekutuan dengan Allah, dia menegaskan bahwa Allah itu adalah terang. Berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, Yohanes mengatakan Allah itu kudus, Allah itu suci. Dia tidak berbicara bahwa Allah itu kasih, tetapi dia berbicara bahwa Allah itu kudus. Ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Apa maksudnya bagi kita, saudara? Bahwa untuk kita bisa memiliki persekutuan yang benar dengan Allah, maka kita harus mengenal bahwa Allah itu kudus. Allah itu terang. Dan bahwa kita harus hidup di dalam terang sebagaimana Allah itu diam di dalam terang. Amin. Saudara, kalau kita tidak hidup dalam terang seperti Allah di dalam terang, maka tidak mungkin kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Ada banyak orang yang mengaku percaya Yesus, mengaku setia beribadah, bahkan mungkin mengaku setia melayani Tuhan, tetapi hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa, tidak hidup di dalam terang. Sebagaimana Yesus, sebagaimana Allah ada di dalam terang. Sangat mudah bagi orang untuk tertipu atau menipu dirinya sendiri, menipu orang lain juga. Saya pengikut Tuhan, saya anak Tuhan, saya setia, tetapi sesungguhnya dia masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan. Saudara, guru-guru palsu itu mengatakan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetapi realitanya mereka menipu diri sendiri dan menipu orang-orang yang percaya kepada mereka. Sebab mereka tidak hidup di dalam terang sama seperti Yesus, sama seperti Tuhan ada di dalam terang. Itu sebabnya pesan firman Tuhan dari ayat-ayat ini adalah kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar ingin memiliki persekutuan dengan Tuhan, ingin menikmati persekutuan dengan Tuhan, ingat bahwa Allah itu kudus dan kita tidak dapat hidup di dalam kegelapan. Amin. Kita tidak dapat terus hidup di dalam dosa. Itulah kunci untuk kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Mari saya akan menyampaikan dengan teliti saudara beberapa poin yang perlu kita perhatikan supaya kita mantap di dalam kebenaran ini dan sebagai orang Kristen kita benar-benar memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai kita menipu diri sendiri ya, mengaku ada di dalam Tuhan tetapi sesungguhnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Perhatikan yang pertama saudara bahwa untuk memiliki persekutuan dengan Allah, kita harus mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu kudus. Itu yang pertama-tama. Allah itu suci.
Tadi sudah saya baca ayat yang kelima, dan inilah berita yang telah kami dengar, perhatikan. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi, untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita harus memulai dulu dengan Tuhan. Bukan mulai dari diri kita sendiri. Untuk beroleh persekutuan dengan Tuhan, kita harus mulai dengan mengakui pernyataan Tuhan tentang siapa dirinya sendiri. Bahwa Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang terang, di mana sama sekali tidak ada kegelapan dalam dirinya. Saudara, Yohanes tidak berspekulasi tentang Tuhan itu kudus. Dia berkata, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Yohanes tidak sedang melemparkan sesuatu untuk kita pikirkan sendiri bagaimana pandangan kita tentang Tuhan. Tidak, tetapi jelas dia katakan, ini berita yang kami dengar. Ini pewahyuan Allah yang sangat berotoritas. Dan ini yang saya sampaikan kepadamu, bahwa Allah itu terang. Amin Bapak Ibu. Jadi untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita harus mulai dengan Tuhan dan percaya kepada wahyu tentang dirinya sendiri. Bahwa Tuhan itu kudus. Bahwa Allah itu terang, di mana sama sekali tidak ada kegelapan di dalam dirinya. Jadi membangun persekutuan dengan Tuhan harus mulai dengan Tuhan. Mulai dengan mengakui penyataan tentang dirinya bahwa Allah itu kudus. Nah saudara, kalau kita perhatikan juga bahwa Yohanes tidak memulai persekutuan Tuhan mengacu kepada kebutuhan manusia. Tidak, tetapi dengan Tuhan saudara. Yohanes tidak mengatakan tentang pergumulan kita, tentang kesusahan kita, tentang penderitaan kita, dan mengatakan bahwa kalau engkau ikut Tuhan, engkau akan memiliki kebahagiaan dalam rumah tanggamu, engkau akan sukses dalam bisnismu, engkau akan sukses dalam semua apa yang engkau inginkan. Tidak sama sekali. Tetapi dia memulai dengan Tuhan. Bahkan kita diperhadapkan dengan kekudusannya, saudara. Jadi kalau ketemu Tuhan jangan karena alasan kebutuhan kita. Kita ketemu Tuhan karena alasan Allah itu sendiri. Amin. Banyak orang yang datang kepada Tuhan karena kebutuhannya, bukan karena dia adalah Tuhan, bukan karena dia adalah juru selamat, tetapi karena kebutuhan dirinya. Apakah salah kita datang kepada Tuhan untuk kebutuhan kita? Sama sekali tidak. Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi ingat saudara, yang pertama-tama kalau kita benar-benar ingin beroleh persekutuan yang benar dengan Tuhan, mulai dengan Tuhan. Mulai dengan menerima bahwa Allah itu kudus. Kita pertama-tama datang bukan karena kebutuhan kita. Kita pertama-tama datang karena Dia adalah Allah yang kudus. Ini akan membuat kehidupan kita berbeda, saudara. Ya, kita selalu ingin berhadapan dengan Tuhan yang penuh kasih, dengan Tuhan yang ramah, dengan Tuhan yang berbelas kasihan. Ya, itu juga benar karena memang Allah adalah kasih. Tapi menarik dalam konteks ini, Yohanes mengatakan Allah itu kudus. Maunya kita kan gitu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Semua orang senang dengan itu. Dan itu tidak salah. Saya senang karena Tuhan itu baik. Amin. Kita semua senang karena Allah itu kasih. Tetapi jangan kita juga lupa bahwa Allah yang baik, Allah yang adalah kasih adalah Allah yang kudus. Bahwa Allah itu adalah terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi sekali lagi, persekutuan Tuhan tidak dimulai dari diri kita atau kebutuhan kita. Tetapi harus selalu dimulai dengan Tuhan dan penerimaan firman Tuhan bahwa Allah itu kudus, saudara. Allah itu kudus. Jujur saja masalah kita itu adalah egois, saudara ya. Kita cari Tuhan bukan karena kita mau memuliakan Tuhan. Kita cari Tuhan karena kita mau mendapat apa yang kita inginkan.
Ini persoalan, manusia tuh seringkali egois seperti itu, saudara ya. Tuhan, kalau aku beribadah kepadamu, apakah engkau dapat membuat aku senang? Apakah kalau aku setia kepadamu, engkau dapat membuat aku bebas dari masalah hidupku? Apakah kalau aku setia kepadamu, engkau dapat memenuhi semua kebutuhanku? Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan hanya karena alasan itu, maka sesungguhnya kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya mementingkan kebutuhan kita sendiri. Kita tidak akan pernah sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tetapi kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak melayani Tuhan? Yang tidak memiliki beban untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yang tidak memiliki hati untuk memuji, menyembah, memuliakan dengan sungguh-sungguh Tuhan itu. Kenapa? Sebab yang dipikirkan dirinya sendiri. Bukan memikirkan Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang suci, yang harus dipuji dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Saudara, sangat disayangkan kalau kita masih mendengar, kalau Tuhan memberkati saya akan setia. Saudara, Tuhan memberkati atau tidak memberkati, kita harus setia sebab Dia adalah Allah yang kudus. Amin. Tuhan, kalau saya sembuh dari penyakit ini, saya akan melayani Engkau. Saudara, enggak sembuh pun tetap layani Tuhan. Bahkan mati sekalipun, mati di dalam Tuhan. Karena itu yang membawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, sekarang ini banyak orang yang memberitakan selalu fokusnya diri sendiri, fokusnya diri sendiri. Yuk nang gereja yuk supaya bisnis kita lancar. Yuk ke gereja yuk supaya kebutuhan kita terpenuhi, supaya kita sukses. Apa salah? Ya tidak salah yang Tuhan menjanjikan berkat. Tetapi bukan itu yang pertama yang mendasari kekristenan kita. Kita datang pada Tuhan karena kerajaannya. Amin. Kita datang kepada Tuhan karena kebenarannya, karena Dia Allah yang kudus. Dan kalau kita sudah memperoleh kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi jangan dibalik, saudara ya. Justru kita tidak akan menikmati kepuasan dalam hidup ini kalau kita membalik itu. Tapi datanglah kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Sembah Dia, muliakan Dia. Yang namanya berkat itu akan mengikuti setiap orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sekali lagi, jangan dibalik. Amin. Jangan kita mengikuti pemikiran-pemikiran dunia. Sepertinya Tuhan kita mau jadikan seperti Aladin, seperti jini, yang ketika kita datang, kita gosok dia keluar, mau minta apa? Tidak, saudara. Kita datang sebab Dia adalah Allah yang kudus, Dia adalah terang, dan di dalamnya sama sekali tidak ada kegelapan. Saya harus mengingatkan bahwa ada begitu banyak orang yang mempromosikan kepentingan diri sendiri. Yang memberitakan ikut Tuhan sukses, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan kaya. Orang tidak lagi mau mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah. Orang tidak lagi mau mendengarkan teguran. Saya senang dengan doa tadi. Tegur kami Tuhan, bentuk kami Tuhan dengan firman-Mu. Itulah kekristenan yang sejati. Amin. Saya pernah diundang khotbah dulu. Sudah lama sekali. Sudah lama itu. Dan maaf, yang mengundang saya sudah dipanggil Tuhan. Apa yang dikatakannya pada waktu saya mau masuk di gedung gerejanya? Baru saja saya turun, mau masuk ke gereja salaman. Jangan nyinggung-nyinggung dosa ya. Jangan templak-templak dosa ya. Saudara, kalau Allah itu kudus, bertemu dengan Dia, maka semakin jelas keberdosaan kita. Amin. Amin. Kalau kita jalan bersama dengan Yesus, kelihatan cacat kita, saudara. Hati-hati. Sekali lagi banyak orang mempromosikan ke gereja untuk mencari kepentingannya. Try Jesus if you fail. Coba Yesus kalau kamu gagal. Waduh. Mari kita datang. Sebab Dia adalah Tuhan
Dia Allah yang kudus, dan karena firman-Nya yang benar, firman-Nya yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, ini membawa kita kepada hal yang kedua, yang berikutnya. Kita datang karena Tuhan, kemudian kita datang karena kekudusan Tuhan. Karena Allah itu kudus, saudara. Banyak orang yang mengatakan kalau khotbah tentang kekudusan itu nggak akan laku. Kalau khotbah tentang kebenaran, tentang kesucian Tuhan, itu bukan khotbah yang favorit. Coba khotbah tentang sukses, tentang berkat, tentang kemenangan, tentang keberhasilan dalam hidup dunia ini, itu akan populer. Kalau gereja-gereja mengkhotbahkan tentang kekudusan, nggak akan didatangi dengan orang-orang sepi. Tapi memang dari dulu sampai sekarang kebenaran itu selalu sepi, saudara. Ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, memang begitu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Siapa mau pilih yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Orang banyak pilih jalan yang mana, saudara? Yang lebar. Kalau Bapak Ibu memahami Alkitab mulai perjanjian lama sampai sekarang, selalu hanya akan tersisa kelompok kecil dari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Pada zaman Elia, saudara, hanya sedikit orang yang tersisa untuk mengasihi Tuhan. Dari 12 pengintai hanya 2 orang yang setia kepada Tuhan. Makanya jangan kaget, saudara, kalau kebenaran tidak disukai. Karena memang manusia tidak menyukai terang, tapi lebih mencintai kebenarannya sendiri. Lebih mencintai hidup di dalam kegelapan. Sebab kalau orang cinta kegelapan tidak akan berani datang kepada kebenaran, sebab dia akan menelanjangi dosa-dosanya sendiri. Saudara, kita tidak mau sesuatu yang populer, tetapi kita mau sesuatu yang benar. Amin. Seperti tadi pagi saya katakan, yang penting itu benihnya, bukan pengkhotbahnya, bukan cara berkhotbahnya, tetapi apa yang dikhotbahkan. Karena kalau yang dikhotbahkan bukan firman yang benar, bukan Injil keselamatan, maka kita akan tersesat dan kita akan terhilang. Tetapi kalau kita berjumpa dengan firman kebenaran, berjumpa dengan Injil keselamatan, kita berjumpa dengan Yesus yang telah mati dan bangkit, naik ke surga, dan akan datang menjemput kita, maka kita akan memiliki hidup yang kekal. Amin. Ini yang perlu kita pegang di zaman yang semakin tidak karu-karuan ini, saudara. Ya, lihat, dia mulai dengan Allah itu adalah terang. Ya, memang terang itu bisa merujuk kepada Allah itu sumber hikmat, sumber penerangan, sumber bimbingan, atau Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang tidak dapat berubah, Tuhan yang ada di mana-mana. Tetapi di sini terang berbicara tentang kekudusan Tuhan. Sebab frasa berikutnya adalah bahwa di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di beberapa kesempatan. Coba baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-19. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi selalu dimulai dengan terang, selalu dimulai dengan kekudusan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa persekutuan dengan Tuhan tidak dimulai dengan Tuhan itu adalah kasih? Bahwa Allah itu maha kasih. Tetapi kenapa persekutuan dengan Tuhan dimulai dengan Allah itu terang? Tidak ada kegelapan, Allah itu kudus. Kenapa, saudara? Sebab kalau kita tidak memulai dengan kekudusan Tuhan, kita tidak akan mengerti karya keselamatan Kristus di atas kayu salib. Kita tidak akan mengerti makna perjamuan Tuhan, makna mengingat kematian Tuhan untuk penyelamatan dosa kita. Kalau Allah hanya adalah kasih, maka tidak perlu salib, saudara.
Tidak perlu dia harus mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Tapi karena Allah yang kasih juga adalah Allah yang adil, maka dia menuntut orang berdosa dihukum. Dan karena kasihnya, dia menawarkan jalan keselamatan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa kita. Amin. Jadi kalau kita tidak mengenal konsep kekudusan Tuhan, kita tidak bisa memahami kenapa ada salib. Selalu saya ulang-ulang bahwa di salib itulah kita melihat perjumpaan antara kasih Tuhan dan keadilan Tuhan. Saudara, kalau bicara keadilan Tuhan, tidak ada sama sekali kita yang layak mendapat kebaikan Tuhan. Tapi hanya karena oleh kasih-Nya dan oleh karena keadilannya, Yesus menjadi pengantara bagi kita kepada Tuhan. Ini berkat yang sangat luar biasa, saudara. Nah, dengan kita mulai dengan kekudusan Tuhan, itu akan membongkar semua kepalsuan orang-orang yang mengaku beroleh persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang yang punya konsep yang keliru tentang Tuhan. Dan tanpa kekudusan Tuhan, orang tidak bisa menilai. Banyak orang loh saudara mengaku mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, tetapi bukan dengan Tuhan yang kudus. Dia tetap saja menipu, tetap saja mencuri, tetap saja berdusta, tetapi mengaku beroleh persekutuan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak memulai dengan kekudusan Tuhan, kita tidak akan benar-benar mengerti apakah kita benar-benar beroleh persekutuan dengan Tuhan. Saudara, persekutuan yang benar dengan Tuhan adalah persekutuan dengan Tuhan yang kudus. Tuhan yang adalah terang, yang di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan kalau kita tidak hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri. Saudara, jangan kaget kalau bukan hanya jemaat yang menipu dirinya sendiri. Banyak orang yang mengaku pelayan Tuhan juga menipu diri mereka sendiri. Hidup di dalam dosa, mencuri, menipu, jahat. Memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak memiliki kasih, tidak ada belas kasihan sama sekali. Itulah pentingnya kita memulai dengan Allah yang kudus. Nah, kita memulai dengan kekudusan Tuhan sebab apa? Itu akan memelihara kita dari bahaya apa? Dari bahaya menyalahkan Tuhan di saat kita mengalami masa-masa sukar. Dengan memahami Allah itu kudus, kita bisa menerima saat kita mengalami hal-hal sukar. Tapi kalau orang hanya mengenal Allah itu kudus, kalau kita mengalami sakit, loh Tuhan katanya kasih. Kalau kita mengalami mungkin masalah ekonomi, loh katanya Tuhan kasih. Mana kasihnya? Loh ingat saudara, Tuhan juga adalah Allah yang kudus. Amin saudara. Amin. Bicara tentang kekudusan Tuhan, kita layak dihukum. Kita layak menerima ganjaran dari Tuhan. Dan kalau kita memulai dengan Allah itu kudus, kita akan dapat mengucap syukur dalam segala perkara. Tatkala kita diizinkan sakit, diizinkan penderitaan yang lain, diizinkan mengalami persoalan ekonomi, masalah pelayanan, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau tidak hanya baik, tetapi Engkau kudus. Berhadapan dengan kekudusan Tuhan, kita akan menerima apa saja yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan saat pencobaan datang, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Sebab Allah adalah Allah yang kudus. Amin. Dia benar, Dia tidak bersalah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak melakukan yang salah. Karena memang kita adalah orang berdosa. Kita hidup di dunia yang sudah berdosa. Dan seringkali dosa orang lain juga mendatangkan penderitaan dalam hidup kita. Tetapi ingat, di tengah-tengah penderitaan kita juga ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Amin. Kita tidak kecewa karena Dia adil, dan kita juga tidak kecewa sebab Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan yang berikutnya, kenapa kita harus mulai dengan Tuhan?
Maaf, dengan kekudusan Tuhan, sebab dengan kekudusan Tuhan kita akan memiliki sukacita sejati, saudara. Apa maksudnya sukacita sejati? Bahwa kalau kita sadar Allah itu kudus, maka kita akan membereskan dosa-dosa kita. Saudara, kalau tahu bos tidak suka rambut kita gondrong dikit, berani nggak ambil resiko gondrong? Nggak berani. Kalau bos kita nggak suka, kita nggak rapi, berani nggak menghadap dia dengan pakaian tidak rapi? Kalau bos tidak suka kita tidak pakai sepatu, berani nggak kita datang nyeker atau pakai sendal jepit? Wah, bahaya. Jadi kalau kita tahu Allah itu kudus, kita akan membereskan dosa-dosa kita. Kita menghadapi pelanggaran-pelanggaran kita, bukan membiarkannya. Tapi sering kali kita hanya memandang dia sebagai Allah yang adalah kasih. Oh, tidak apa-apa. Bos baik. Gondrong, it's okay. Oh, tidak apa-apa. Bos ramah, nggak rapi, nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Dia sabar kok. Nggak pakai sepatu, nggak apa-apa. Nyeker aja. Dan kita akan kecewa tatkala menghadapi hari penghakiman, sebab Allah itu kudus dan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Amin. Kenapa sih banyak orang yang selengean ikut Tuhan lupa bahwa Allah itu kudus? Lupa bahwa Allah akan menghakimi semua orang menurut perbuatan. Makanya jangan ikut-ikutan dengan dosa dunia ini. Kalau kita mau benar-benar beroleh persekutuan dengan Tuhan, mulai dengan Tuhan, bukan mulai dari diri kita sendiri. Jangan ikut Tuhan karena mencari kepentingan kita sendiri, tapi ikut Tuhan sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Amin, saudara. Dan kalau engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan takut, jangan gentar. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Saudara, bangsa-bangsa mencari semua itu, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu bagaimana memelihara kita, sebab Dia adalah gembala yang baik. Sehingga bersama dengan Daud kita dapat berkata, takkan kekurangan kita. Amin. Mulai dengan Allah yang kudus. Mari kita berhadapan Dia, bukan pertama-tama dengan kasih-Nya, tetapi dengan kekudusannya. Karena dengan kekudusannya kita akan membangun hubungan yang sesuai dengan kekudusan Tuhan. Nah, hal yang kedua, saudara. Untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam kegelapan. Nah, ini penting, saudara. Kita tidak boleh hidup dalam kegelapan. Coba kita baca ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara, sebenarnya maksud perkataan Yohanes di sini adalah dia sedang berbicara kepada guru-guru palsu, berbicara kepada pengajar-pengajar sesat, saudara, yang mengklaim dirinya beroleh persekutuan dengan Tuhan, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Perhatikan pergeseran ini, saudara. Pertama-tama dia bicara kita tentang semua orang percaya, tetapi dia memakai kata jika kita mengaku, ya, tetapi jika kita hidup dalam kebenaran, ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun itu menunjuk kepada nabi-nabi palsu. Menunjuk kepada pengajar-pengajar sesat. Jadi nabi-nabi palsu ini mengklaim dirinya beroleh persekutuan dengan Dia, tetapi itu palsu, itu tipuan. Sebab apa? Sebab mereka tetap masih hidup di dalam kegelapan.
Mereka disebut berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita tidak boleh hidup dalam kegelapan. Amin. Kalau kita masih terus saja berbuat dosa dan kita masih mencintai dosa, sesungguhnya kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita menipu diri kita sendiri, kita berdusta, kita ngomong kosong, kita tidak mengatakan kebenaran, kita tidak melakukan kebenaran. Oh, ini bahaya, saudara ya. Makanya jangan kaget kalau di hari pengadilan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu. Tetapi apa kata Tuhan? Nyahlah dari hadapanku sebab aku tidak mengenal kamu. Mari saudara, tidak boleh hidup dalam kegelapan. Nah, ayat yang ke-8 perhatikan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, nah ini. Mungkin dia merasa dirinya sudah mengalami pencerahan sehingga tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ini orang-orang yang terjebak dalam filosofi dunia. Ya, pengajaran gnostik yang mengatakan kalau orang memiliki pengetahuan, sesungguhnya dia bukan orang berdosa. Sesungguhnya dari sononya dia itu adalah orang benar. Dosa itu adalah kesalahan pikiran saja. Ingat kata Alkitab, semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita mengatakan tidak berdosa, kita tidak butuh Yesus. Kalau kita tidak berdosa, kita tidak butuh karya keselamatan Yesus di kayu salib. Dan kalau kita mengaku tidak berdosa sama seperti pengajar-pengajar palsu itu, maka sesungguhnya kita masih hidup di dalam kegelapan. Kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan yang lebih parah ayat yang ke-10 saudara. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ya, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Yang pertama-tama mengaku hidup di dalam terang tetapi melakukan kejahatan. Yang kedua mengaku tidak berdosa. Yang ketiga mengaku tidak ada berbuat dosa. Orang yang merasa dirinya benar, mengaku tidak berdosa, mengaku tidak ada berbuat dosa, orang itu sesungguhnya tidak membutuhkan juru selamat. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu menerima Yesus? Sebab kita orang berdosa. Mengapa Bapak Ibu ikut Yesus? Sebab dia juru selamat yang telah mati memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Jadi jangan kita mengatakan, aku tidak berdosa. Aku tidak ada berbuat dosa. Paulus katakan apa? Di antara semua rasul, akulah yang paling berdosa. Dan aku menjadi contoh bagaimana orang berdosa diselamatkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya masih berbuat dosa juga. Saya masih lupa, kadang saya lalai, kadang saya tidak melakukan kebenaran. Saya orang berdosa, tetapi saya telah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Saya berbuat dosa, tetapi saya diampuni oleh karena saya mengaku dosa-dosa saya. Saya membereskan dosa-dosa saya dan saya tidak kembali kepada dosa-dosa saya. Jadi kalau mau beroleh persekutuan dengan Tuhan, tidak boleh hidup di dalam kegelapan. Amin, saudara. Dan yang terakhir, kalau kita mau beroleh persekutuan dengan Tuhan, kita harus hidup di dalam terang, sama seperti Allah kita ada di dalam terang. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kemudian ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Saudara, ada 3 aspek kehidupan di dalam terang. Apa itu saudara? Yang pertama adalah hidup dalam terang itu adalah kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita jujur terhadap diri kita dan kita terus berusaha hidup di dalam kebenaran. Kita berusaha hidup di dalam kekudusan dengan cara apa? Mulai belajar membenci dosa. Amin. Ini orang yang hidup di dalam terang. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Nyatakan, singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Amin. Hidup terbuka, Tuhan. Inilah aku. Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dan aku mau benci dosa. Saudara benci pada kebohongan? Amin. Saudara membenci kesombongan? Membenci kejahatan? Atau kita masih berbuat kejahatan? Atau masih kita berbohong? Atau kita masih juga sombong? Saudara, Allah tidak mau kita hanya menjauhkan diri, tapi benci. Jauh itu kalau tidak dibenci gawat. Jauh tapi terus kangen, wah bahaya tuh saudara. Dekat kalau benci, nggak mau, harus menjauh. Benci aku. Amin Bapak Ibu. Ada dosa menjauh tapi dikangenin. Aku masih ingat-ingat si dosa itu. Enak si dosa itu. Tapi kalau sudah benci di depan kita sekalipun, kita akan menjauh sebab kita benci. Tapi bukan benci tapi rindu ya. Enggak ada itu. Benci itu enggak ada rindunya. Kecuali orang sedang kasmaran ya. Enggak ada itu benci tapi rindu. Kecuali orang yang udah ngomong-ngomong benar-benar cinta katanya benci itu. Enggak seperti itu. Maksudnya membenci dosa dengan sungguh-sungguh. Nah, hidup di dalam terang itu berarti apa? Kita hidup seperti Dia ada di dalam terang. Ayat yang ke-6 tadi sudah saya membacakan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Terbuka dan berusaha hidup dalam kebenaran. Coba kita lihat bandingannya di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, perhatikan saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Ini firman Tuhan. Jadi orang-orang yang mengatakan aku beroleh persekutuan dengan Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nyanyinya seperti Yesus. Amin. Seperti Yesus, itu saja yang kupinta. Apakah kita benar-benar dengan jujur menyanyikan itu? Hanya itu saja yang kita pinta. Kalau kita bergereja, kita mau seperti Yesus atau banyak permintaan-permintaan yang lain. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Wajib. Saudara mau memenuhi kewajiban ini? Mau memenuhi kewajiban ini? Kok kalem banget ya jawabannya? Mau memenuhi kewajiban ini? Haleluya. Wajib loh saudara. Namanya wajib itu ya, ini bukan kata-kata saya loh ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Coba lihat 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16.
Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada tawar-menawar. Kalau kita mau beroleh persekutuan dengan Allah yang kudus, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Itu firman Allah. Yohanes 3 ayat 21 coba dibaca. Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, ini tidak berarti bahwa orang yang hidup di dalam terang sudah tidak berbuat dosa lagi. Tidak seperti itu, saudara. Tidak seperti itu. Hidup di dalam terang itu adalah ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh percaya. Dia terbuka dan dia ingin dan dia mengejar kekudusan. Tapi namanya manusia masih juga kadang gagal dan jatuh. Tapi dia akan sedih, dia akan kecewa saat dia berbuat dosa. Makanya dalam ayat yang ke-9 dikatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Nah, kita datang ke hal yang kedua dari poin yang ketiga. Kalau kita berbuat dosa, maka kita mengakui dosa kita. Kita meninggalkan dosa kita. Dan saat kita mengakui dosa kita dan meninggalkan dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dan bahwa Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dan yang terakhir, saudara, dari poin 3. Kalau kita hidup di dalam terang, kita akan beroleh persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan orang percaya. Haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tatkala kita disucikan dari segala kejahatan, saudara, apa yang kita lihat, saudara, ayat yang ke-7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam terang, kita akan suka bersekutu dengan orang percaya lainnya. Amin. Kalau Bapak Ibu jaraknya 2 meter, itu bukan karena benci, tapi karena COVID. Jadi nanti kalau sudah boleh satu bangku isi 5, kita senang dumpel-dumpelan sama orang percaya yang lain. Amin. Loh, amin. Kita suka bergaul, kita suka menjabat tangannya, kita suka berbicara, kita suka saling menolong, saling memberkati, saling mendoakan. Itu ciri orang yang hidup di dalam terang. Kalau mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus, mengaku hidup di dalam terang, tetapi tidak mau bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain, jangan-jangan kita belum beroleh persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ada loh orang Kristen yang disapa aja, dideketi aja nggak mau, dan nggak mau deket sama yang lain. Ya, kalau kebaktian datang agak terlambat, pulang lebih cepat, supaya nggak perlu ketemu sama orang-orang yang lain. Jadi pas dimulai kebaktian dia masuk duduk, pas sudah mau doa penutup kabur dia. Jangan-jangan kita tidak beroleh persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ingat, orang-orang yang tidak percaya, dia tidak suka kumpulan orang benar. Itu sebabnya orang yang hidup dalam terang, dia akan mencintai persekutuan dengan sesama orang percaya. Amin. Ibrani 10 ayat 25. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita, tetapi mari kita saling giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan kembali. Mari. Jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Tapi mari kita hidup di dalam terang, tidak di dalam kegelapan, supaya kita benar-benar beroleh persekutuan dengan Tuhan.
Sama-sama kita berdiri.